Hai kaum berbahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Berbahan. Admin akan meneruskan membacakan sebuah novel yang sangat bagus, sangat menarik ceritanya, sangat seru untuk diikuti dari awal hingga akhir yang berjudul The History of Yi Chen. Dimana di video ini adalah part ke 133 yang bertepatan dengan bab ke 628. Untuk melanjutkannya, tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 132 yang bertepatan dengan bab ke 628. Dimana si pesuruh-pesuruh dari Tuan Wudong-hai itu sedang melapor ya, dan mereka sepertinya sedang terkejut ya, dan dia tercengang melihat kelima orang itu seperti hantu lalu berkata, kalian apa yang telah terjadi? Ada apa dengan dahi kalian? Mengapa semua berdarah? Ini mengapa ini terlihat seperti ditulis oleh seseorang? Karena beberapa dari mereka menundukkan kepala, sulit bagi Wu Donghai untuk memahami kata-kata di dahi mereka. Jang Jijau segera mengambil langkah maju lalu berlutut di hadapan Wu Donghai dan berkata dengan ketakutan, "Tuan Wu, kami tidak berhasil menyelesaikan tugas kami. Tolong hukum kami." Melihat orang-orang ini tampak menyedihkan, hati Wu Donghai sedikit berdebar, ekspresi tiba-tiba berubah dan bertanya, "Jelaskan padaku apa yang telah terjadi." Jang Jijau berlutut di lantai dan berkata sambil menundukkan kepala, "Tuan Bu, sesuai dengan perintah Tuan Muda, kami membantu Liu Guang untuk menangani Hongwu hari ini di Mansion Tianxiang. Awalnya kami sudah berhasil mengendalikan Hongwu, bahkan kami sudah berhasil menangkap ayah mertua Yi Chen. Tapi siapa yang menyangka Yi Chen tiba-tiba muncul." Ketika mengatakan hal ini, dia menangis dengan sedih dan berkata, "Tuan Bu, Yi Chen terlalu kuat. Jangan bilang aku bukan tandingannya. Bahkan jika kami berlima melawannya sekaligus, kami masih tidak bisa menghentikannya. Tidak hanya itu, selain lengan kami telah dipatahkan olehnya, dia juga mengukir tulisan di dahi kami." Wudong Hai bagai disambar petir. Lebih hebat dari Jang Jijau. Apakah dia manusia? Wajahnya dipenuhi perasaan tidak percaya dan berkata dengan gemetar, "Bahkan kalian bukan tandingannya Ji Chen yang tidak berguna itu. Sampah itu begitu kuat." Selesai mengatakan itu, dia teringat tentang ukiran di wajah mereka lalu buru-buru bertanya, Mengukir kata apa? Cepat dongakkan kepalamu dan biarkan aku melihatnya." Jang Jijau dan yang lainnya ragu sejenak, namun mereka tidak berani menentang perintah Wu Donghai. Mereka hanya bisa mengangkat kepala dengan wajah muram. Ekspresi wajah mereka bahkan lebih menyedihkan dibandingkan kehilangan seluruh anggota keluarga. Wu Donghai dan putranya menatap dahi orang-orang ini dan tiba-tiba menjadi sangat marah. "Wuxin bodoh sekali. Wuxin suka makan kotoran. Wuxin adalah seorang pria gay. Wudong-hai adalah burung tidak berguna. Aku akan buang air untuk dimakan Wuxin." Melihat kata-kata yang sangat memalukan ini, wajah mereka menjadi hijau karena marah. Wudong-hai telah menjalani sebagian besar hidupnya. Dia telah melihat segala jenis metode hukuman, bahkan dia telah melihat banyak mayat yang meninggal secara tragis, namun dia tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Ini ini sangat kejam. Mengukir di dahi seseorang dan ukiran itu berisi kata-kata yang penuh penghinaan. Ini benar-benar membuat bulu kuduk merinding dan mengeluarkan keringat dingin. Wudong Hai panik dan marah lalu bertanya, "Ini semua hasil perbuatan di Chen manusia sampah itu?" Jang Jijau berlutut di lantai dan berkata, dia meminta Hongwu yang mengukirnya. Dia
dan dia memintaku untuk membawakan pesan untuk Anda. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin mencarinya, langsung datang saja. Tapi jika berani melibatkan orang-orang di sekitarnya, dia akan membuat keluarga Wu kita hancur tanpa sisa. Setelah mendengar hal ini, Wu Xin sangat marah dan menggertakkan giginya. Ayah, Yi Chen seorang sese- Yi Chen seorang berani menghancurkan keluarga Wu kita. Kata-katanya sangat hebat. Jika tidak membunuhnya, bagaimana mungkin kita bisa memberikan muka untuk keluarga Wu kita? Ekspresi wajah Wu Donghai sedikit dingin. Apakah menurutmu mudah untuk membunuhnya? Kelima orang ini sudah tidak berguna lagi. Kita berdua sekarang ada di Jinling, bahkan tidak memiliki satu pengawal pun. Jika Yi Chen datang dan berniat membunuh kita, bagaimana kita bisa melawannya? Baru saja Wuxin merasa dirinya sangat hebat dan ingin membunuh Yi Chen. Namun, setelah mendengar ucapan ayahnya, wajah Wuxin langsung memucat dan berseru, "Ayah, ayo kita segera kabur." Wu Donghai memelototi dan berkata dengan tidak puas, "Apa yang membuatmu panik? Ini adalah Buckingham Palace. Ini adalah bisnis keluarga Yi di Yanjing. Aku tidak percaya bahwa sampah itu berani membunuh di sini. Jika dia berani datang, maka keluarga Yi di Yanjing pasti tidak akan melepaskannya." Pada saat ini, manajer lobi yang ditendang setengah mati oleh Zhang Jijao itu berjalan terhuyung dengan bantuan beberapa karyawan ke arah pintu kantor Chen Jekai. Dia mengetuk pintu kantor lalu berjalan masuk. Begitu melihat manajer lobi yang terluka, Chen Jekai langsung berseru, "Manajer Jauh, apa yang terjadi?" Manajer Jauh berkata dengan marah, "Tuan Chen, beberapa pengawal keluarga Wu dari Su Hang berani menerobos ke hotel kita dan menghajar saya dan beberapa penjaga keamanan di lantai hotel." "Apa?" Chen Jekai mengerutkan kening dan berseru, "Apa yang terjadi?" "Pasangan ayah dan anak dari keluarga Wu sedang tinggal di Presiden Suite hotel kita. Pengawal mereka juga tinggal di sini. Mengapa mereka masih harus menerobos ke dalam hotel kita dan bahkan menghajar kalian?" Manajer Jauh buru-buru menjelaskan, "Masalahnya seperti ini. Nampaknya mereka baru saja bertengkar dengan seorang di luar dan mereka kembali dengan berlumuran darah. Lengan mereka patah, dahi mereka terukir dengan pisau, seluruh kepala dan wajah mereka penuh dengan darah. Mereka terlihat seperti asura. Bukankah hotel kita memiliki peraturan bahwa tidak mengizinkan tamu dengan pakaian berantakan masuk ke dalam hotel? Jadi saya menghentikan mereka." Chen Jekai mengerutkan keningnya. Dia sempat mendengar tentang pengawal keluarga Wu. Konon kekuatannya sangat luar biasa. Di Jinling, bahkan pengawal milik Chen Jekai bukan tandingan dari kelima orang ini. Oleh karena itu, ketika Chen Jekai mendengar bahwa lengan mereka patah dan dahi mereka terukir, dia langsung terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin di tempat seperti Jinling tersembunyi seorang yang luar biasa. Memiliki kemampuan seperti ini yang mampu meluluhlantakkan kelima pengawal keluarga Wu. Kekuatan tidak normal semacam apa ini? Ketika memikirkan hal ini, dia berkata kepada manajer Jauh, "Ini agak aneh, jangan khawatir, aku akan menghubungi seseorang untuk memeriksanya." Chen Jekai memiliki banyak mata-mata di Jinling. Dia segera mengambil ponselnya, menekan nomor telepon dan berkata dengan suara dingin, "Segera periksa apa yang dilakukan oleh pengawal keluarga Wu dari Su Hang pada malam ini di Jinling. Berikan jawaban kepadaku lengkap dalam 5 menit." 3 menit kemudian ponsel Chen Jekai berdering setelah mendengar kata-kata di ujung telepon ini. Chen Jekai bagaikan tersambar petir. Ternyata pengawal keluarga Wu pergi ke Mansion Ten siang malam ini untuk membunuh Hong Wu. Namun tidak disangka bahwa mereka dikalahkan oleh Tuan Muda Yi Chen. 5 orang master dari keluarga Wu ini benar-benar dikalahkan oleh Tuan Muda. Ya Tuhan, Tuan Muda ternyata memiliki kekuatan seperti ini. Hati Chen Jekai penuh dengan kengerian. Segera kemarahan yang kuat melonjak dari lubuk hatinya. "Keluarga Wu, beraninya kalian." Hong Wu telah lama mengikuti Tuan Muda dan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Yi. Berani-beraninya keluarga Wu datang ke Jinling untuk membunuh Hong Wu, bahkan berselisih dengan Tuan Muda dari keluarga Yi.
Apa mereka sudah bosan hidup? Selain itu, setelah sekelompok orang ini gagal membunuh Hongwu dan dipukuli sampai babak belur oleh tuan muda keluarga Ji, mereka masih begitu sombong dan memukuli manajer lobi Buckingham Palace. Hal ini sangat menyinggung keluarga Ji. Memikirkan hal ini, Chen Jekai sangat marah. Dia bahkan memberikan muka untuk pasangan ayah dan anak itu dengan membiarkan mereka tinggal di Presiden Suite. Jika tuan muda tahu bagaimana jika dia murka. Chen Jekai yang marah itu hampir ingin bergegas menuju Presiden Suite yang ditinggali oleh ayah dan anak itu dan mematahkan kedua kaki para anjing ini. Namun ketika dia berpikir bahwa tuan muda juga terlibat, dia tidak berani bertindak sembarangan, jadi dia segera menghubungi Ye Chen. Ketika panggilan itu terhubung, Ye Chen baru saja menghentikan mobilnya setelah ayah mertuanya turun dari mobil. Ye Chen berkata kepadanya, "Ayah, aku angkat telepon dulu sebelum pergi naik." Xiao Changkun mengangguk dan berkata, "Angkatlah, aku akan merokok di luar sambil menunggumu." Ye Chen mengangguk. Ayah mertuanya pergi dan merokok sementara Ye Chen duduk di dalam mobil untuk menjawab telepon. Begitu panggilan itu terhubung, Chen Jaikai buru-buru berkata, "Tuan muda, saya dengar Anda berselisih dengan pengawal keluarga Wu." Ye Chen mengiyakan dan berkata, "Informasimu cukup tepat waktunya. Cukup tepat waktu ya." Chen Jaikai melanjutkan, "Tuan muda, saya juga mendengar bahwa 5 orang ini membuat masalah di Buckingham Palace. Saya mengetahui setelah meminta orang untuk memeriksanya." Kemudian Chen Jaikai menjelaskan apa yang terjadi setelah Zhang Jizhou dan kawannya sampai di Buckingham Palace. Setelah selesai mendengarnya, Ye Chen berkata dengan dingin, 5 ekor anjing ini, aku tidak menyangka bahwa kelakuan buruk mereka masih tidak berubah. Awalnya kupikir mereka bisa belajar untuk lebih jujur dan rendah hati. Namun tidak kusangka setelah lengan mereka patah, mereka masih menggunakan kedua kaki mereka untuk membuat masalah. Chen Jaikai lanjut berkata, "Tuan muda, sekarang ayah dan anak keluarga Wu sedang berada di Buckingham Palace. Apa yang ingin Anda lakukan terhadap mereka? Anda hanya perlu memberi perintah dan kami akan segera melaksanakannya." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Begini, kamu pergi ke kamar mereka dan patahkan kaki dari kelima ekor anjing tersebut. Kita lihat setelah tangan dan kaki mereka hancur, apalagi yang akan mereka gunakan untuk membuat masalah." Chen Jaikai berseru, "Baik, Tuan Muda, apalagi yang Anda inginkan?" Ye Chen melanjutkan, "Terkait Wu Donghai dan Wuxin, aku tidak berencana untuk mengambil nyawa mereka sekarang, namun kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Tolong bantu aku untuk mematahkan satu kaki masing-masing dari mereka, kemudian usir mereka dari Jinling." "Baik," Chen Jaikai segera berkata, "Tenang saja, Tuan Muda. Saya akan melakukan hal ini dengan rapi." Selesai mengatakan itu, Chen Jaikai bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, bagaimana jika saya memberi tahu mereka dengan jelas? Orang macam apa yang sedang diusik oleh mereka sekarang?" "Tidak perlu," Si Chen menjawab datar, "Jika membiarkan mereka tahu identitasku yang sebenarnya, sangat mungkin bahwa mereka akan langsung ketakutan. Itu tidak akan menarik." Ye Chen melanjutkan, "Ingat, kali ini kamu memberi mereka pelajaran adalah karena pengawal keluarga Wu telah membuat onar di Buckingham Palace dan masuk reputasi keluarga Yi." Chen Jiekai segera menjawab, "Saya mengerti, Tuan Muda. Ya, baik, lakukanlah." Di Presiden Suite saat ini wajah Wu Donghai terlihat suram sambil menatap 5 bajingan yang seperti anjing mati di hadapannya. Dia kesal karena 5 sampah ini bahkan tidak bisa mengatasi seorang Yi Chen. Selain itu, dia juga kesal melihat kata-kata yang terukir di kepala orang ini. Sial, ini benar-benar sebuah penghinaan terhadap keluarga Wu. Dia berteriak kepada Zhang Jizhou, "Aku akan memerintahkan orang untuk melakukan operasi wajah pada kalian, menguliti semua kulit di dahi, kemudian mencangkokkan kulit lain dari tubuh kalian ke dahi. Seharusnya itu bisa menghapus tulisan ini." Zhang Jizhou mengangguk dan berkata dengan gemetar, "Terima kasih Tuan Wu." Sebelumnya, Wu Donghai masih memiliki sedikit rasa hormat kepada Zhang Jizhou, namun sekarang dia merasa tidak senang melihatnya. Jadi Wu Donghai berkata dengan dingin, "Aku akan memilih sekelompok pengawal baru dari keluarga untuk datang ke sini. Setelah itu kalian bisa langsung membubarkan diri di tempat." "Membubarkan diri di tempat?" Zhang Jizhou berseru, "Tuan Wu, apakah Anda mencoba memecat sakap kami?" Wu Donghai merenyit dan bertanya, "Lalu membiarkan kalian tetap menjadi pengawal? Bisakah kamu tetap menjadi pengawal dengan kondisi yang seperti ini?" Zhang Jizhou berseru,
Tuan Wu, kami berlima telah mengikuti Anda begitu lama. Kami juga telah membunuh banyak orang, mencegah banyak bencana dan menderita cukup banyak untuk Anda. Hari ini kami berlima telah dihancurkan oleh Yi Chen juga demi membantu Anda. Bagaimana Anda bisa melempar batu pada orang yang sedang sekarat dan membubarkan kami begitu saja? Wudong Hai balik bertanya, kenapa? Jika tidak dibubarkan, apakah aku harus merawat kalian sampai tua? Selanjutnya Wu Donghai berkata dengan jijik, jangan bicarakan hal tidak berguna ini denganku. Aku akan memberi kalian pesangon masing-masing 500.000 yuan jika kalian menghargaiku. Ambil uang itu dan nyala. Jika kalian tidak menghargaiku, jangan salahkan aku karena tidak sungkan. Meskipun Wu Donghai adalah seorang miliarder, namun bukan berarti bahwa dia adalah orang yang murah hati. Dengan kata lain, di matanya dia tidak akan memboroskan uang yang tidak perlu. Misalnya saja 5 sampah Jang Jijau dan kawannya ini. Apa yang diharapkan dari pengawal yang lengannya telah hancur dan bahkan tidak bisa membuka pintu mobil? Gaji mereka juga sangat tinggi. Jika terus menggunakan mereka, sama saja dia sedang beramal dan merawat mereka sampai tua. Oleh karena itu, mereka harus diusir secepatnya sekarang. Semakin jauh, semakin baik. Sebenarnya Wu Donghai tidak berniat untuk membayar pesangon sebesar 500.000 yuan karena itu dia merasa dirinya sudah sangat murah hati. Namun Jang Jijau tentu saja tidak berpikir demikian. Sekarang dia telah menjadi orang cacat. Apa itu apa itu cacat? Dalam sisa hidupnya dia menjadi orang yang tidak memiliki tangan. Apakah orang yang tidak memiliki tangan tidak perlu dirawat? Selama beberapa tahun ke depan mereka akan mengeluarkan banyak uang. Mereka terlalu parah karena keluarga Wu. Dan sekarang keluarga Wu melempar batu kepada mereka yang sedang sekarat. Bukankah itu sama saja membunuh mereka? Ketika memikirkan hal ini, hati Jang Zhou merasa sangat kesal, namun dia tidak berani melakukan apapun pada Wu Donghai. Karena keluarga Wu terlalu kuat dan mereka berlima telah hancur dalam sekejap. Mungkin saja akan ada puluhan pengawal yang datang. Dirinya telah menjadi orang cacat jika dia mencoba berselisih dengan keluarga Wu. Bukankah dia akan dibunuh dalam beberapa menit? Jang Jijau benar-benar menangis dalam hatinya saat ini. Mengapa dirinya tidak pernah melihat bahwa Wu Donghai adalah seorang bajingan? Dia bisa langsung membuang bawahannya begitu saja, mengabaikannya begitu saja. Dia benar-benar binatang buas yang tidak memiliki hati. Tepat pada saat ini, pintu kamar Presiden Suite itu tiba-tiba terbuka. Pelayan membuka ruangan itu menggunakan kartu universal. Segera setelah itu, Chen Jiekai masuk membawa puluhan pengawal pribadi dengan wajah dingin. Wu Donghai tidak menyangka pintu itu akan dibuka secara tiba-tiba. Dia terkejut saat melihat Chen Jiekai berjalan masuk perlahan sambil meletakkan kedua tangannya di belakang. Nampak kemarahan dan ketidakpedulian di wajahnya. Di belakangnya, selain manajer Zhao yang berurusan dihajar oleh Jang Jijau, nampak juga puluhan pengawal kuat yang mengenakan setelan jas. Melihat kemunculan Chen Jiekai yang tiba-tiba, Wu Donghai merasa sedikit bingung, tetapi dia tidak berani mengabaikannya. Dia segera menyembunyikan wajahnya yang penuh amarah, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda datang kemari?" Tanpa diduga, Chen Jiekai menunjukkan wajah dingin dan mengutuk. "Wu Donghai, anjingmu ini memiliki keberanian yang cukup besar. Tahukah kamu kalau Buckingham Palace adalah bisnis keluarga Yi di Yanjing?" Wu Donghai langsung tertegun, hatinya bertanya-tanya, apakah Chen Jiekai salah minum obat? Baru saja dia ngobrol dan tertawa denganku, namun selang beberapa saat Chen Jiekai bisa berubah seperti ini. Bahkan dia mengutukku dengan sebutan anjing. Namun tidak peduli betapa tidak senangnya dirinya, dia tahu bahwa dirinya tidak mampu menyinggung Chen Jiekai. Jadi Wu Donghai buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Chen, tentu saja saya tahu bahwa Buckingham Palace adalah bisnis milik keluarga Yi di Yanjing. Sejujurnya, rasa hormatku terhadap keluarga Yi benar-benar seperti aliran sungai yang bergelombang tanpa henti. Dan saya harap saya bisa mengandalkan Anda supaya bisa berkenalan dengan keluarga Yi, supaya bisa melayani keluarga Yi dengan baik di masa depan." Chen Jiekai memandang Wu Donghai, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, lalu menendangnya sampai jatuh ke lantai. Wu Donghai berteriak, memekik dan jatuh ke lantai kesakitan. Hatinya panik. Wuxin yang berada di sebelahnya tanpa sadar menegur dan marah, "Hei,
"Mengapa kamu memukul ayahku?" Chen Kai melangkah ke depannya dan menjatuhkan pukulan tepat pada hidungnya, membuat wajahnya berlumuran darah, lalu berteriak, "Ayahmu saja berbicara dengan hormat di hadapanku. Siapakah kamu yang sampai berani berbicara seperti itu padaku? Bosan hidup? Percayakah kamu bahwa aku akan membunuhmu sekarang? Kamu cari mati." Badan Wuxin sangat besar dan tidak pernah dipukul sebelumnya. Namun hari ini dia mendapatkan 2 kali. Yang pertama, Ye Chen mematahkan satu tangan, kemudian Chen Kai menghancurkan hidungnya dengan satu pukulan. Dia selalu dimanja sejak kecil. Karakternya sombong. Mana pernah dia dipermalukan seperti ini? Jadi dia meraung dengan marah. "Apa kamu merasa hebat karena menjadi anjing dari keluarga Yi? Keluarga Wu kami adalah keluarga nomor 1 di Jianan dan bisa saja membunuhmu dalam hitungan menit." Baru saja Wuxin selesai berbicara, Wu Donghai langsung mendekat dan menampar wajahnya dengan keras lalu mengutuk dengan marah, "Brengsek, bagaimana kamu bicara dengan Tuan Chen? Cepat berlutut dan akui kesalahanmu di hadapan Tuan Chen." Saat ini Wu Donghai benar-benar dibuat ketakutan oleh Wuxin. Dia tidak menyangka bahwa putranya begitu tidak berguna, bahkan tidak membaca keadaan. Bahkan Chen Kai hanyalah anjing dari keluarga Yi. Namun keluarga Yi berdiri di belakangnya. Apa itu keluarga Yi? Salah satu dari 3 keluarga teratas di negara ini. Dalam hal sumber keuangan, keluarga Wu mungkin belum memiliki 1/10 dari total harta milik keluarga Yi. Karena keluarga Yi adalah keluarga tingkat triliunan, namun tidak ada yang tahu apakah itu 1 triliun atau 9 triliun. Bagaimanapun juga, raksasa seperti keluarga Yi tidak akan pernah bisa dilihat begitu saja oleh orang biasa. Dalam hal kekuatan dan status, keluarga Yi berada jauh di depan keluarga Wu. Karena itu, bahkan Chen Kai membunuh mereka berdua sekarang, keluarga Wu pasti tidak akan berani melakukan apa-apa. Bahkan ayahnya sendiri, Tuan Besar Wu, mungkin tidak akan sempat untuk mengadakan pemakaman untuk dirinya. Dia pasti akan langsung pergi ke Yanjing dan mengakui kesalahan pada keluarga Yi. Sekarang Wuxin berani memarahi Chen Kai, bukankah ini sama saja mencari mati? Setelah Wuxin ditampar oleh ayahnya, dia baru menyadari bahwa dia telah menyebabkan malapetaka besar. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia langsung berlutut memohon ampun di hadapan Chen Kai dengan ketakutan. "Maaf, Tuan Chen, aku terlalu impulsif. Aku memang sialan." Selesai mengatakan itu, dia memukuli mulut besarnya itu lagi dan lagi. Chen Kai maju, menendang dadanya dengan keras dan membuat Wuxin terjatuh. Selain itu, dia menginjak wajahnya dan berkata dengan dingin, "Bajingan kecil, jika menyinggung keluarga Yi, percaya atau tidak, aku akan buat keluarga Wu punah." Wajah Wuxin yang baru saja ditampar itu bengkak dan sekarang Chen Kai menginjak wajahnya. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas namun masih berusaha mengatakan, "Tuan Chen, saya benar-benar salah. Anda bisa memukul dan memarahiku, namun kumohon jangan masukkan perkataanku ke dalam hati." Melihat putranya dipukuli seperti itu, Wu Donghai merasa tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Chen, saya menghormati Anda dengan sepenuh hati. Jika Anda tidak puas dengan kami, mohon beritahu kami. Jika seseorang dalam keluarga Wu melakukan kesalahan, saya bersedia dihukum, namun setidaknya Anda harus memberitahu kami." Tuan Chen mencibir dan berkata, "Menghormati dengan sepenuh hati? Kamu menghormatiku, tetapi kamu membiarkan para anjing pengawal keluarga Wu ini menerobos masuk ke lobi Buckingham Palace dan memukuli karyawan Buckingham Palace di dalam lobi. Lalu jika kamu tidak menghormatiku, apakah aku juga akan dipukuli oleh mereka?" Wu Donghai seperti tersambar petir. Apa? Pengawalnya memukuli anak buah Chen Kai di lobi Buckingham Palace? Orang buta mana yang melakukan hal ini? Ketika memikirkan hal ini, tatapan mata Wu Donghai yang sedingin es itu langsung tertuju pada Zhang Jijao dan kawanannya. Tanpa perlu dikatakan lagi, dia juga tahu bahwa pasti salah satu dari 5 orang ini yang menyebabkan malapetaka ini.
Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, sangat seru, sangat bikin penasaran bagaimanakah kelanjutannya. Akan kita lanjutkan di episode berikutnya, di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.